Om Swastiastu. Selamat datang kepada Dewan Penguji yang terhormat. Yang pertama, Ibu dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Made Ari Wahyuni SE MSI. Yang kedua, Bapak dosen pendamping saya, yaitu Bapak Imade Pradana Adiputra SE SH MSI. Dan yang terakhir, yaitu Ibu dosen penelaah saya, yaitu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti SE AK MSI. Adapun skripsi yang diujikan pada kali ini yaitu mengangkat judul mengenai pengaruh pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money dan self-efficiency terhadap minat mahasiswa berwirausaha, studi pada mahasiswa aktif Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Undiksa dan Udayana. Sebelum lanjut ke materi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nilo Putu Ayu Indrawati Putri, NIM 181705154. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama mengenai latar belakang masalah penelitian. Dapat diketahui bahwa mahasiswa sebagai agent of change memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menciptakan bisnis atau berwirausaha dengan menciptakan peluang kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Studi ini dilakukan pada Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana, khususnya pada Prodi S1 Akuntansi, yang ditemukan terdapat fenomena berupa semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, menyebabkan pendidikan kewirausahaan dilakukan secara online, di mana hanya menjalankan kuliah secara online dan hanya mendapat berupa teori mengenai wirausaha saja dan kurang adanya praktek secara langsung mengenai kewirausahaan. Selain itu, semenjak adanya pandemi COVID-19 juga menyebabkan penggunaan sosial media di kalangan mahasiswa sudah melonjak karena hampir seluruh aspek pendidikan saat pandemi ditunjang oleh penggunaan media sosial seperti WhatsApp ataupun Instagram, sehingga seharusnya peluang ini dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Selain itu, diketahui juga adanya pengaruh dari dalam diri berupa self-efficiency atau dapat diketahui sebagai efikasi diri yang merupakan kepercayaan diri mahasiswa juga seharusnya dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Sehingga pada penelitian ini dilakukan survei awal terlebih dahulu yang menggunakan Google Form, di mana hasil survei menyebutkan bahwa ada 41 mahasiswa yang telah berwirausaha dan 86 mahasiswa yang belum berwirausaha. Adapun alasan dari mahasiswa tersebut mengapa belum berwirausaha, di antaranya ada kurangnya modal atau belum memiliki modal yang cukup, kemudian masih bingung harus memulai dari mana karena kurang paham mengenai bagaimana dalam berwirausaha, dan takut atau tidak mengetahui cara mengelola usaha yang baik dan benar. Kemudian ada juga rasa yang kurang percaya diri dan takut untuk bersaing dengan pesaing atau kompetitor dan tidak berani untuk mengambil risiko dalam berwirausaha. Selanjutnya, mengenai variabel bebas yang diangkat pada penelitian ini, tentunya yang pertama ada pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money dan self-efficiency, dan variabel terikatnya yaitu minat mahasiswa dalam berwirausaha. Grand teori yang digunakan untuk melandasi penelitian ini, yang pertama ada TPB atau Theory of Planet Behavior, yang merupakan teori yang melandasi mengenai faktor yang melatar belakangi seseorang sehingga menimbulkan suatu tindakan. Penemu teori ini yaitu Anson juga menjelaskan bahwa teori ini sangat cocok untuk digunakan dalam meneliti penelitian yang berkaitan dengan kewirausahaan, yang mana Anson menyebutkan bahwa Theory of Planet Behavior is suitable to explain any behavior such as entrepreneurship. Yang kedua ada teori atribusi yang merupakan teori yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, individu akan dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini yang pertama yaitu penggunaan sosial media. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penggunaan sosial media hanya sebatas untuk menunjang pemasaran produk atau menunjang pemasaran suatu usaha. Berbeda halnya pada penelitian ini yang lebih menekankan bahwa penggunaan sosial media selain digunakan untuk pemasaran juga digunakan untuk menunjang keberlangsungan suatu usaha, baik dari segi menerima orderan, pembayaran atau transaksi hingga pengiriman suatu produk.
Keterbaruan yang kedua yaitu ada self-efficacy, yang mana pada penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan bahwa self-efficacy tersebut merupakan rasa percaya diri seseorang untuk berhasil dalam melakukan atau keberhasilan seseorang untuk mencapai sesuatu. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang lebih menekankan keberanian seseorang untuk mengambil resiko serta keberanian seseorang untuk melakukan sesuatu karena sudah dilatar belakangi oleh pengetahuan yang cukup. Kemudian ada research gap pada penelitian ini. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Kristianti 2021, Agustina, Cahyaningrum, Sumerta, Astungkara, dan Prasetyo yang hanya melakukan penelitian dengan meneliti faktor eksternalnya saja dan mengabaikan faktor internal. Kemudian adanya juga inkonsistensi hasil penelitian yang mana adanya perbedaan pernyataan penelitian antara peneliti yang satu dan peneliti yang lainnya seperti pada Prasetyo 2020 yang menyatakan pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa, namun pada penelitian yang lain menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan tidak berpengaruh. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum 2021 yang menyatakan bahwa sosial media memiliki pengaruh, namun pada penelitian Prasetyo 2020 menyatakan sosial media tidak berpengaruh. Selanjutnya adapun identifikasi masalah dan batasan masalah pada penelitian. Identifikasi masalah pada penelitian ini tentunya pendidikan kewirausahaan hanya dilakukan sebatas teori dan kurang adanya praktek karena terhambat oleh pandemi COVID-19. Kemudian penggunaan sosial media yang mempermudah dalam melakukan bisnis juga seharusnya dapat mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha. Dan yang ketiga, kepercayaan terhadap kemampuan diri atau self-efficacy juga seharusnya dapat menjadi faktor pendorong dalam diri mahasiswa untuk menumbuhkan minat dan keberanian dalam mengambil risiko. Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus untuk menyebabkan penelitian ini lebih terarah ke depannya, sehingga sesuai dengan topik yang diangkat, yang mana minat mahasiswa dalam berwirausaha dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor internal, yaitu dalam penelitian ini berfokus pada faktor pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money, dan self-efficacy. Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian. Yang pertama yaitu apakah penelitian kewirausahaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Yang kedua, apakah penggunaan sosial media berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Yang ketiga, apakah love of money berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Dan yang terakhir yaitu apakah self-efficacy berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Tujuan penelitian pada penelitian ini tentunya untuk menjawab dari rumusan masalah sebelumnya, yang mana untuk menganalisis pengaruh dari pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money, dan self-efficacy. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat digunakan sebagai referensi, sedangkan manfaat praktis yang pertama bagi peneliti dapat memperluas wawasan peneliti dengan memberikan tambahan informasi dan ilmu pengetahuan. Kemudian bagi perguruan tinggi tentunya dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau program yang akan diterapkan pada perguruan tinggi guna meningkatkan minat mahasiswanya dalam berwirausaha. Dan bagi peneliti lain tentunya dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan teori untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu mengenai kajian teori. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa penelitian ini dilandasi oleh dua kajian teori. Yang pertama yaitu Theory of Blended Behavior dan juga teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana proses kita dalam menyebabkan suatu atau tentang perilaku seseorang sehingga menimbulkan suatu tindakan, di mana hal tersebut dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal dalam penelitian ini meliputi pendidikan kewirausahaan dan penggunaan sosial media, sedangkan faktor internalnya meliputi love of money dan juga self-efficacy. Teori yang kedua yaitu Theory of Blended Behavior atau TPB, yang menjelaskan bahwa intensi atau niat dari individu yang menyebabkan individu tersebut untuk melakukan suatu tindakan tertentu, di mana masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini dilandasi oleh Theory of Blended Behavior. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan, di mana hasil penelitian yang relevan ini ada penelitian dari Astungkara, Cahyaningrum, Putro, dan penelitian lainnya yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kerangka berpikir dalam penelitian. Yang pertama yaitu pendidikan kewirausahaan atau X1, yang kedua yaitu penggunaan sosial media atau X2,
yang ketiga yaitu love of money atau X3, yang keempat yaitu self efficacy atau X4, yang masing-masing memiliki pengaruh variabel terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang pertama yaitu pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Hipotesis yang kedua atau H2 yaitu penggunaan sosial media berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Hipotesis yang ketiga atau H3 yaitu sikap love of money berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Dan hipotesis yang terakhir atau H4 yaitu self efficacy berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Selanjutnya yaitu bab 3, yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini yaitu merupakan penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik non-probability sampling dan teknik purposive sampling, yang mana tidak mengizinkan semua populasi untuk menjadi sampel. Selanjutnya, mengenai subjek penelitian, seperti yang dijelaskan pada awal presentasi, di mana subjek penelitian ini menggunakan Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana, khususnya pada prodi S1 akuntansi. Kemudian mengenai populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada slide presentasi, di mana diketahui bahwa total populasi dari dua angkatan, yaitu angkatan 2018 dan 2019 dari masing-masing universitas, total populasinya sejumlah 1027 orang mahasiswa. Kemudian untuk menentukan sampel penelitian digunakan rumus Lowin, di mana pada masing-masing universitas ditarik sampel menggunakan rumus Lowin, sehingga diketahui bahwa sampel pada Universitas Pendidikan Ganesha sejumlah 226 orang dan sampel pada Universitas Udayana sejumlah 224 orang. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel penelitian dari masing-masing universitas tersebut dapat dikatakan imbang. Kemudian mengenai jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis data menggunakan kuesioner, tentunya dengan sumber data yaitu berupa data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari responden menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner. Selanjutnya mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat yang diangkat pada penelitian ini dapat dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data dan teknik analisis data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama ada uji kualitas data, asumsi klasik, dan uji hipotesis yang pada masing-masing bagian tersebut dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada pembahasan mengenai bab 4, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi data. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini tentunya mahasiswa prodi S1 akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha dan Udayana dengan total sebanyak 453 orang mahasiswa. Kemudian responden dari Universitas Pendidikan Ganesha sejumlah 228 orang atau sebesar 50,3% dan Universitas Udayana berjumlah 225 orang atau sebesar 49,7%. Kemudian ditinjau dari angkatan, responden yang angkatan 2018 berjumlah 234 orang atau sebesar 51%, dan angkatan 2019 berjumlah 219 orang atau sebesar 48,3%. Dari seluruh responden tersebut sudah dipastikan bahwa responden telah memperoleh mata kuliah pendidikan kewirausahaan dan telah lulus mata kuliah tersebut dan belum memiliki usaha. Adapun statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di slide, di mana pada tabel hasil analisis tersebut dapat interpretasikan bahwa seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah. Dengan penyimpangan data yang rendah artinya nilai data telah terdistribusi dengan merata. Selanjutnya ada uji kualitas data, khususnya pada uji validitas yang dapat dilihat pada tabel di slide, di mana masing-masing variabel yang diangkat, baik variabel independen dan variabel terikat, telah dilakukan analisis mengenai uji validitas data, sehingga dapat dihasilkan bahwa nilai signifikansi atau SIG
untuk semua item lebih kecil dari alpha, yaitu 0,05, sehingga seluruh pernyataan kuesioner mengenai pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money, dan minat berwirausaha dapat dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji kualitas data, yaitu khususnya pada uji reliabilitas, di mana tabel analisisnya dapat dilihat pada slide. Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel memiliki alpha Cronbach lebih dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money, dan self-efficacy, serta minat berwirausaha adalah reliable atau andal. Selanjutnya ada uji asumsi klasik atau khususnya pada uji normalitas, di mana hasil uji dapat dilihat pada tabel di slide. Dengan hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai SIG sebesar 0,100 dan nilai SIG tersebut lebih besar dari 0,05. Untuk statistik Kolmogorov-Smirnov set dan berdasarkan kriteria uji normalitas, data telah terdistribusi normal jika nilai SIG lebih besar dari 0,05. Dengan hal ini dapat menunjukkan bahwa sebaran data telah berdistribusi secara normal. Selanjutnya pada uji asumsi klasik, khususnya uji multikolinearitas, dapat dilihat pada tabel di slide. Dengan hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money, dan self-efficacy dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya yaitu pada uji asumsi klasik, di mana menggunakan uji Glatzer khususnya pada uji heterokedastisitas. Pada uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel di slide, di mana dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual atau ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda. Pada hasil analisis dapat dilihat pada tabel di slide, di mana dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 4,353, yang artinya bahwa apabila semua variabel independen atau X nilainya 0, maka variabel minat berwirausaha atau Y memiliki nilai 4,353. Dapat diketahui juga dari koefisien dari masing-masing variabel tersebut positif, yang artinya bahwa seluruh variabel independen memberi pengaruh ke arah yang positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Selanjutnya ada uji hipotesis, di mana pada uji hipotesis yang pertama atau H1, berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat dilihat di tabel di slide, di mana H1 yaitu pendidikan kewirausahaan memiliki nilai signifikansi uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 dapat diterima. Kemudian pada hipotesis yang kedua atau H2, yaitu penggunaan sosial media memiliki nilai signifikansi atau uji T sebesar 0,007, di mana nilai tersebut juga lebih kecil dari 0,05, sehingga H2 diterima. Kemudian pada hipotesis yang ketiga atau H3, love of money memiliki nilai signifikansi uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H3 dapat diterima. Kemudian pada hipotesis yang terakhir atau H4, yaitu self-efficacy memiliki nilai signifikansi uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut juga lebih kecil dari 0,05, sehingga H4 diterima. Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka pada koefisien determinasi dapat dilihat hasil ujinya pada tabel di slide, di mana hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa 67,4% variabel minat berwirausaha dipengaruhi oleh variabel pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money, dan self-efficacy, sedangkan 32,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
Mengenai pembahasan pada bab 4, yang pertama yaitu pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Tentunya variabel pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat berwirausaha. Sehingga semakin tingginya pendidikan kewirausahaan, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa berwirausaha. Begitu pula pada pengaruh penggunaan sosial media yang memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Sehingga semakin tinggi penggunaan sosial media di kalangan mahasiswa, tentunya semakin tinggi pula minat mahasiswa dalam berwirausaha. Dan yang ketiga, pengaruh love of money terhadap minat berwirausaha juga memiliki pengaruh yang positif, sehingga semakin tinggi semakin tinggi sikap love of money dari mahasiswa, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, self efficacy juga memiliki pengaruh yang positif terhadap minat berwirausaha, di mana semakin tinggi self efficacy mahasiswa, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa dalam berwirausaha. Sebelumnya, hasil dari pembahasan tersebut juga telah disesuaikan dengan fakta di lapangan, di mana masing-masing variabel bebas tersebut dilihat bahwa benar hal tersebut memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mahasiswa dalam menumbuhkan minatnya dalam berwirausaha. Dan selanjutnya yaitu ada implikasi penelitian, di mana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara teoritis dan juga praktis. Ya, secara teoritis dapat memberikan kontribusi dengan meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha dan juga dapat memperkuat research based theory. Dan implikasi secara praktis, yang pertama bagi mahasiswa, tentunya dengan penelitian ini maka mahasiswa dapat memahami bagaimana atau apa saja mempengaruhi minat dalam menumbuhkan minat berwirausaha. Kemudian bagi universitas atau perguruan tinggi, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana, dapat lebih memperbaiki kurikulum serta bagaimana penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan khususnya pada mata kuliah pendidikan kewirausahaan untuk menjadi lebih baik dan tidak hanya secara teori melainkan secara praktis juga. Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi universitas dalam menentukan kebijakan serta program selanjutnya untuk mengembangkan minat mahasiswa berwirausaha. Dan yang terakhir bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan program untuk menumbuhkan minat-minat mahasiswa berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini tentunya masing-masing variabel pada penelitian ini, yaitu variabel pendidikan kewirausahaan, penggunaan sosial media, love of money, dan self efficacy memiliki pengaruh yang positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha, sehingga semakin tinggi masing-masing variabel ini dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin tinggi pula peluang minat berwirausaha yang tumbuh dan berkembang dalam diri mahasiswa. Selanjutnya yaitu mengenai saran penelitian. Saran yang pertama yaitu kepada Universitas Pendidikan Ganesha untuk melakukan pendalaman mengenai mata kuliah pendidikan kewirausahaan, sehingga lebih berfokus pada kewirausahaan dan tidak hanya secara teori melainkan secara praktek, dan mengajak mahasiswanya untuk melakukan praktek kewirausahaan. Dengan hal ini dapat memaksimalkan pendidikan kewirausahaan baik berupa pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, oleh karena masih banyaknya terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa dalam berwirausaha, maka bagi peneliti selanjutnya sangat disarankan agar menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan juga untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah mahasiswa dan tidak hanya terfokus pada dua universitas, yaitu Undiksa dan Udayana, melainkan dapat menggunakan universitas lain sehingga dapat diketahui bagaimana minat berwirausaha pada mahasiswa di universitas lain tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam ujian skripsi ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.